warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanufia, Stambuk A1A12024, mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluoleo. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memenuhi mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pendapatan nasional. Namun sebelum menjelaskan apa itu pendapatan nasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori ekonomi makro atau ekonomi makro. Nah, di sini dalam teori ekonomi makro, dia itu menjelaskan tentang masalah-masalah ekonomi yang secara lebih luas atau agregat atau secara keseluruhan seperti itu, yaitu seperti pengangguran, masalah kenaikan harga atau inflasi, masalah pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi. Nah, masalah hubungan ekonomi dan bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, masalah-masalah ekonomi ini itu cakupan dari teori ekonomi makro. Selanjutnya, ekonomi makro sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara agregat yang memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan kasual antara variabel-variabel ekonomi agregat. Nah, di antara variabel-variabel ekonomi agregat ini yang dibahas dalam teori ekonomi makro itu biasanya tingkat pendapatan nasional. Nah, tingkat pendapatan nasional ini yang akan saya jelaskan dalam video yang akan berlangsung selanjutnya. Nah, selain variabel ekonomi agregat, selain tingkat pendapatan nasional, dia juga membahas tentang tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, tabungan, investasi gaji investasi nasional, jumlah uang yang beredar, tingkat harga, tingkat bunga, neraca pembayaran luar negeri, dan masih banyak lagi yang perlu dibahas. Nah, inti dari teori ekonomi makro ini sebenarnya adalah penentuan pendapatan nasional. Nah, yang akan kita bahaskan pendapatan nasional. Teori ekonomi makro ini mengkaji pendapatan nasional. Teori ekonomi makro mengkaji bagaimana keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang yang bisa dicapai. Keseimbangan jangka pendek adalah tercapainya keseimbangan antara penawaran agregat dan permintaan agregat. Sedangkan keseimbangan jangka panjang adalah adanya kenaikan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan keseimbangan atau tingkat pertumbuhan produksi yang cukup pesat dalam kondisi pekerjaan penuh. Untuk mencapai keseimbangan jangka pendek maupun jangka panjang itu tergantung dari cara bekerjanya masing-masing. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dipelajari lebih lanjut, tapi di sini kita akan langsung saja apa itu pendapatan nasional supaya tidak merambah ke yang lebih jauh lagi. Oke. Baik. Pendapatan nasional itu yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, oleh seluruh rumah tangga, keluarga di suatu negara dari faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu. Nah, waktunya ini biasanya 1 tahun. Oke, selanjutnya pendapatan nasional juga ini sering disebut pendapatan masyarakat. Pada umumnya digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan, kemakmuran, kemajuan perekonomian suatu masyarakat.
Secara umum, pengertian pendapatan nasional dapat ditinjau dari sudut pandang produksi, penerimaan, dan konsumsi. Oke. Lanjut. Pendapatan nasional ditinjau dari sudut pandang produksi. Lazim disebut sebagai produk nasional atau national product adalah jumlah harga pasar atau nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satu kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, dalam hal ini pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari hasil kali jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun dengan harga pasar masing-masing, tergantung pasarnya, tergantung harga pasar yang ada pada setiap daerah. Oke. Sedangkan pendapatan nasional ditinjau dari sudut pandang penerimaan adalah jumlah dari semua penerimaan masyarakat yang ikut dalam proses produksi seluruh barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Golongan masyarakat yang ikut dalam proses produksi adalah para pemilik faktor yang terdiri dari pemilik alam, penerima sewa atau rent, pemilik tenaga kerja atau pekerja, menerima upah atau gaji, pemilik modal, menerima bunga atau interest, dan pengusaha menerima laba atau profit. Contoh pendapatan nasional yang ada dalam masyarakat itu biasanya pajak, subsidi, asuransi, dan masih banyak lagi. Kita lanjut, yaitu hubungan antara berbagai konsep pendapatan nasional. Yang pertama itu Gross National Product atau GNP dan Gross Domestic Product atau GDP. Di dalam GNP, yang dipertimbangkan adalah seluruh nilai barang dan jasa yang benar-benar merupakan hak masyarakat yang tercatat sebagai warga negara dari suatu negara. Sedangkan Gross Domestic Product atau GDP yang diperhitungkan adalah seluruh nilai berdasarkan harga pasar yang berlaku dari barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah negara. Dengan demikian, GNP atau Gross National Product ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi. Yang kedua, pengukuran nilai pendapatan nasional. Nilai pendapatan nasional dapat diukur dari sudut pandangnya, yaitu yang pertama, pendapatan nasional nominal. Pendapatan nasional nominal adalah pendapatan nasional yang diukur dari nilai tukar dan jual beli. Yang kedua, pengukuran nilai pendapatan nasional. Nilai pendapatan nasional dapat diukur dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah pendapatan nasional nominal, pendapatan nasional real, dan pendapatan nasional psikis. Pendapatan nasional nominal adalah pendapatan nasional yang diukur dari satuan uang, jumlah satuan uang. Yang kedua adalah pendapatan nasional real adalah pendapatan nasional yang diukur dari nilai tukar dan daya beli. Yang ketiga adalah pendapatan nasional psikis adalah pendapatan nasional yang diukur dari segi kemanfaatan atau utilitas yang diperoleh atau dirasakan oleh masyarakat selama 1 tahun. Yang ketiga adalah tingkatan pendapatan nasional. Dalam perhitungan pendapatan nasional terdapat konsep atau istilah yang sering berkaitan tersebut adalah yang pertama, produk domestik bruto, yaitu seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Yang kedua adalah produk nasional bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku yang dihasilkan oleh masyarakat dalam 1 tahun.
Ketiga, pendapatan nasional atau national income adalah produk nasional bersih yang diperoleh dengan cara mengurangkan gross national product dengan pajak tak langsung neto dan nilai penyusutan aktiva atau modal tetap. Yang keempat adalah pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah penerimaan setiap orang dalam masyarakat. Yang kelima, pendapatan bersih atau disposable income adalah pendapatan yang sudah menjadi hak milik masyarakat. Selanjutnya, pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Nah, sini untuk menghitung besarnya pendapatan nasional suatu negara dikenal 3 macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Kedua, pendekatan produksi. Dan ketiga, pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pengeluaran itu adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Yang kedua adalah pendekatan produksi. Ini pendekatan produksi ini adalah pendapatan nasional yang dapat dihitung berdasarkan hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa dalam satu periode tertentu dan semua sektor produksi atau lapangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga itu pendekatan pendapatan adalah cara menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendapatan yang diperoleh pemilik faktor-faktor produksi sebagai balas jasa dalam partisipasinya membentuk produk nasional. Dan yang terakhir adalah manfaat perhitungan pendapatan nasional. Di sini manfaatnya ada 5. Yang pertama, sebagai indikator tingkat kemanusiaan dan kemakmuran suatu bangsa. Yang kedua, sebagai alat penentu struktur perekonomian. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menyusun perencanaan pembangunan dan berbagai kebijakan. Yang keempat adalah sebagai dasar penentu kemanfaatan hubungan luar negeri. Dan yang terakhir atau kelima, dapat mengukur perkembangan perekonomian bangsa dari tahun ke tahun. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wa ridwatul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.